Renungan Pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White, 27 Desember 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Irene Ayorbaba. Kepada Ibu Irene, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan kita pada pagi hari ini tanggal 27 Desember dengan judul Kita akan mendirikan rumah. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Yesaya 65 ayat 21. Di bumi yang dijadikan baru, orang-orang yang ditebus akan terlibat dalam pekerjaan dan kesenangan yang membawa kebahagiaan kepada Adam dan Hawa pada permulaan dahulu kala. Kehidupan Eden akan dihidupkan, kehidupan di taman dan kebun, Alfa dan Omega, jilid 4 halaman 314. Di sana manusia akan dipulihkan kepada martabat kerajaannya yang hilang, dan golongan makhluk-makhluk yang lebih rendah kembali akan mengetahui kekuasaannya, yang ganas menjadi lemah lembut, dan pemalu menjadi penuh percaya diri. Di sana akan dibukakan kepada pelajar sejarah pengetahuan yang ruang lingkupnya tak terbatas dan kekayaan yang tidak dapat diungkapkan. Di sini dari kedudukan yang menguntungkan dari firman Allah kepada pelajar telah diberikan pandangan bidang sejarah yang luas dan boleh mendapat sebagian pengetahuan mengenai prinsip-prinsip yang mengatur rentang peristiwa-peristiwa manusia. Tetapi pandangannya masih samar-samar dan pengetahuannya tidak sempurna. Nanti sesudah dia berdiri di dalam terang kekekalan, maka segala sesuatu akan tampak dengan jelas. Seri Membina Keluarga, jilid 3, halaman 282. Di sana saya melihat rumah-rumah yang sangat mulia, yang tampaknya keperak-perakan, ditopang oleh 4 tiang yang terbuat dari mutiara yang sangat mulia dipandang mata. Rumah-rumah inilah yang akan didiami oleh orang-orang kudus. Pada setiap rumah terdapat rak emas. Saya melihat banyak dari orang-orang kudus ini masuk ke dalam rumah-rumah ini, menanggalkan mahkota mereka yang berkilau-kilauan dan meletakkannya di atas rak itu. Kemudian keluar ke kebun dekat rumah itu untuk mengerjakan sesuatu dengan tanahnya. Tetapi bukan seperti yang kita lakukan dengan tanah di bumi ini, sama sekali tidak. Suatu terang yang mulia bercahaya di sekeliling kepala mereka. Berikut saya melihat sebuah kebun yang penuh dengan rumput yang tinggi, sangat indah dipandang mata, berwarna hijau dan memantulkan warna perak dan emas, seakan dengan megah mengalun untuk memasyurkan kemuliaan Yesus sebagai Raja. Tulisan-tulisan permulaan halaman 50 dan 51. Demikian bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Rina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Apa yang kita kerjakan di dunia baru nanti
serupa dengan yang kita kerjakan di dunia ini. Kita akan membangun rumah, mendiaminya, serta berkebun. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam God's Amazing Grace halaman 362 paragraf 2. Akan ada pekerjaan di sorga. Keadaan yang telah ditebus bukanlah salah satu keadaan tenang yang menganggur. Di sorga saja kita bekerja, apalagi di dunia baru nanti. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Membina Pendidikan Sejati halaman 285 paragraf 3. Kehidupan di dunia ini adalah permulaan kehidupan di sorga. Pendidikan di dunia ini adalah permulaan prinsip-prinsip sorga. Pekerjaan hidup di sini adalah latihan untuk pekerjaan hidup di sana. Apa kita sekarang dalam tabiat dan pelayanan suci adalah bayang-bayang yang pasti dari apa kita nanti. Artinya, kita sudah harus mulai menghidupkan kehidupan di dunia baru di dunia ini. Membangun rumah, umumnya umat Allah sudah lakukan, meskipun orang lain yang bantu. Namun, belum semua memulai kegiatan berkebun. Di dunia ini, kita harus mulai belajar berkebun, karena itulah pekerjaan kita nanti di dunia baru. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan dalam Maranatha halaman 353 paragraf 6. Di sana, kehidupan Taman Eden akan dihidupkan. Kehidupan dalam taman dan kebun. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buah-buahnya juga. Jadi, di dunia baru nanti kita akan berkebun. Maka, di dunia ini kita harus belajar berkebun. Kalaupun kita mempunyai usaha atau pekerjaan lainnya, namun penting untuk menyisihkan waktu untuk berkebun. Sebab Roh Nubuat menasihatkan dalam Country Living halaman 17 paragraf 4 yang berkata, jika tanah itu ditanami, itu akan dengan berkat Allah memenuhi kebutuhan kita. Kita tidak boleh berkecil hati tentang hal-hal duniawi karena kegagalan yang nyata. Kita juga tidak perlu berkecil hati karena keterlambatan. Kita harus mengerjakan tanah dengan riang, semoga dengan penuh syukur, meyakini bahwa bumi menyimpan perbendaharaan kaya dalam pangkuannya untuk dikumpulkan oleh pekerja yang setia, menyimpan lebih kaya daripada emas atau perak. Kenapa berkebun lebih berharga dari emas dan perak? Karena dapat menopang kehidupan secara terus-menerus. Pohon dan tanaman menghasilkan buah pada musimnya demi kebaikan dan kesehatan kita. Tetapi emas dan perak tidak dapat menopang terus-menerus. Dan dalam bercocok tanam, kita harus sabar dan bahkan tidak jarang gagal. Tetapi kita harus ceria dan percaya bahwa Allah menyediakan berkat dari tanah. Ini adalah latihan dan pendidikan yang baik bagi kita, sebab nanti di dunia baru ini juga pekerjaan kita. Namun jangan lupa pekabaran sebelumnya bahwa apa yang Allah sediakan bagi kita adalah sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Jadi, meskipun dikatakan kita akan membangun rumah dan berkebun, tetapi bukan seperti yang kita ketahui di dunia ini. Dan tentang mendirikan rumah serta berkebun, firman Tuhan berkata dalam Yesaya 65 ayat 22. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, Roh Nubuat menasihatkan dalam manuskrip nomor 126 tahun 1897 paragraf 16. Kita tidak dapat mengira bahwa ketika kemenangan terakhir akan tiba dan kita telah menyiapkan tempat tinggal untuk kita, kemalasan akan menjadi bagian kita, bahwa kita akan beristirahat dalam keadaan bahagia, tidak melakukan apa-apa. Saudaraku dalam Tuhan, di sorga dan di dunia baru nanti, kita bukan nongkrong-nongkrong saja. Kita mempunyai tugas dan pekerjaan.
Karenanya, pekabaran ini kiranya menjadi pembaharuan bagi kita, agar mulai di dunia ini, kita hidupkan kehidupan yang akan terus berlanjut di sorga dan di dunia baru nanti. Apa yang kita kerjakan di dunia ini adalah permulaan untuk pekerjaan kita di negeri perjanjian nanti. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang membahagiakan pada pagi hari ini, bahwa di dunia baru nanti, dan bahkan di sorga, kami tetap akan bekerja, yaitu membangun rumah, berkebun, dan menikmati hasilnya. Karenanya apa yang kami kerjakan di dunia ini adalah permulaan untuk pekerjaan kami di dunia baru nanti. Karenanya biarlah masing-masing kami mulai sekarang menyisihkan waktu untuk berkebun dan melatih diri kami untuk sabar mengolahnya, sebab kami harus ceria dan percaya bahwa Tuhan menyediakan berkat dalam pangkuan tanah. Oleh sebab itu tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini. Tinggallah dalam kami ya Yesus, sebab hanya oleh kehadiran-Mu dalam hidup ini kami dapat melakukan sesuatu. Di luar Engkau kami tidak dapat melakukan apa-apa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.